Oh yes, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Saras Magic. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, teman-teman. Nah, di beberapa bulan ini memang saya jarang sekali untuk upload video ya, karena disibukkan oleh beberapa kegiatan-kegiatan ya, teman-teman. Nah, tapi di video kali ini saya membahas sesuatu yang menarik ya. Tanah Abang, riwayatmu kini. Nah, di beberapa media sosial ya, seperti YouTube, di blog itu banyak sekali postingan-postingan mengenai kondisi pasar Tanah Abang ya, yang sepi ya, sepi pengunjung. Dulu waktu saya berada di metropolitan ya, di Jakarta, saya sendiri juga sering nongkrong di Tanah Abang, dan pasar Tanah Abang itu adalah pasar yang tidak pernah sepi dulu ya. Nah, tapi beberapa minggu ini itu banyak sekali postingan-postingan tentang kondisi pasar Tanah Abang sekarang ya, di mana para penjualnya itu pada sepi banget, teman-teman ya, karena konon katanya kalah dengan live ya, penjual yang menjual dagangannya secara live TikTok ya, maupun di live di marketplace yang lainnya ya, kayak Shopee, Tokopedia dan sejenisnya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ya, kenapa sih pasar bisa sepi ya, dan apa hal yang harus dilakukan ya untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, gini teman-teman, saya membuat video ini bukan bukan sekedar saya mengamati yang sedang terjadi, karena saya sendiri juga seorang pedagang ya. Seperti yang saya ketahui, kalau kalian mengikuti channel YouTube ini dari awal, kalian pasti sudah tahu bahwa saya adalah seorang sales ya. Saya seorang sales freelance dan sampai sekarang pun masih, teman-teman. Tapi ya, beberapa tahun terakhir ya, khususnya 1 tahun terakhir, saya memang mengembangkan bisnis online, teman-teman ya, dan prospeknya memang sangat bagus ya, ditimbang bisnis offline-nya atau salesnya. Nah, tapi poin utamanya bukan itu, teman-teman. Jadi begini, kenapa pasar bisa sepi ya, dan apa hal yang harus dilakukan ya. Jadi di video ini saya ingin mengajak ya kalian yang menonton video ini ya, khususnya para pedagang semuanya ya, teman-teman. Nanti bisa tulis pendapat kalian ya di komentar video ini. Nah, gini teman-teman, dari analisa yang saya lakukan ya, saya berbicara dari kedua sisi ya, sebagai penjual offline dan penjual online, karena saya juga melakukan kedua bisnis ini, teman-teman ya. Jadi nggak asal ngomong ya, teman-teman. Saya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan riset dan fakta lapangan. Jadi yang pertama gini, kenapa orang lebih suka belanja online daripada offline? Yang pertama adalah harga ya, up margin atau keuntungan, itu yang paling dasar banget. Dulu ya, teman-teman, waktu saya masih ya bersekolah SMA ya, masih kecil, itu kalau lebaran ya, khususnya lebaran, hari-hari besar, itu pasar fashion ya, yang jual baju pakaian itu rame banget, teman-teman. Tapi sekarang nggak ada orang ya, cuma 1-2. Kenapa? Karena penjual offline ya, atau penjual di pasar-pasar tradisional itu menaikkan keuntungannya itu terlalu tinggi kalau menurut saya, teman-teman. Kalian bisa bandingkan ya, kalian bisa bandingkan. Oh ya, dan ada juga kemarin saya mendengar sebuah berita, sebuah isu bahwa banyak yang demo supaya minta marketplace itu ditutup ya. Jadi seperti Shopee, Tokopedia itu disuruh ditutup. Dan saya ingin kasih statement yang bisa dibuktikan ya, 80% bahkan 9% itu tidak mungkin ya. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa dipungkiri, kita sudah hidup di era milenial ya, era digitalisasi yang semua hal itu, hampir semuanya kegiatan itu butuh butuh online gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu orang kalau mau bepergian ya, itu pakai ojek pangkalan ya. Nah, kalau sekarang udah ada Grab, udah ada Gojek, ya enggak? Terus kita mau bepergian keluar kota, dulu beli tiket kereta itu harus ngantri, sekarang nggak perlu, ada aplikasinya lewat online juga. Dulu mau ngirim surat, pakai kantor pos ya, ngirim lewat kantor pos, sekarang tinggal pakai Gmail ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang demo ya, yang demo karena apa ya, dagangnya sepi ya di pasar tradisional, itu adalah yang percuma, karena memang
para konsumen itu juga mengalami yang namanya perkembangan ya dari cara membeli khususnya. Nah, yang pertama gini teman-teman, kembali ke poin tadi ya, up margin atau keuntungan pasar tradisional itu tinggi banget. Misalnya ya, jas misalnya ya, yang saya pakai ini kalau di offline ya, harganya bisa sampai Rp500.000 teman-teman. Di online harganya cuma sekitar 300 ribuan. Selisihnya udah 200 ribu ya, 200 ribu rupiah. Nah, ditambah lagi kalau misalnya beli kadang masih dapat promo gratis ongkir ya, masih ada promo apa ya, cashback ya, dan mungkin ada dari kalian yang akan membantah seperti ini. Ya wajar lah mas kalau penjual offline harganya lebih mahal, kan dia buat sewa tempat ya, dia buat membayar karyawan ya. Nah, sedangkan penjual online dia nggak bayar sewa tempat, nggak bayar karyawan ya, cuma modalnya cuma beli terus dijual, nggak ada potongan operasionalnya. Sedangkan pedagang offline ya itu ada potongannya banyak. Oke, mungkin itu bisa dibenarkan ya. Tapi kita masuk ke poin kedua, kenapa pasar bisa sepi. Poin yang kedua adalah dari keefektifan ya, dari keefektifan. Dari keefektifan waktu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau belanja ya teman-teman, misalnya saya mau membeli hiasan misalnya untuk menghiasi ruangan saya misalnya. Nah saya datang nih harus apa ya, istilahnya tawar menawar terlebih dahulu ya, tawar menawar terlebih dahulu, prosesnya panjang ya. Atau misalnya lebih gampang, saya mau belanja harus untuk kebutuhan rumah harus datang, harus ngantri, harus parkir ya. Mungkin kalau bayar parkir nggak terlalu ini ya teman-teman, tapi ngantrinya itu loh. Dan yang paling penting ya, yang perlu digarisbawahi, tidak semua orang punya waktu. Sebenarnya itu poinnya teman-teman ya. Dan kita sebagai penjual juga harus mengikuti kemauan pembeli ya. Ini pembeli itu maunya gimana sih, supaya apa ya, ya kita harus mengikuti kemauan pembeli. Jadi bukan pembeli yang harus ikut kemauan penjual, bukan, salah. Pembeli adalah raja ya. Itu statement dari zaman kuno dan akan berlaku sampai kapanpun. Pembeli adalah raja. Nah, jadi orang kalau misalnya belanja online, yang pertama harganya lebih murah ya. Terus berikutnya yang kedua, dari keefektifan waktu ya, nggak perlu ngantri, nggak perlu macet-macetan. Mungkin kalau misalnya di pedesaan itu masih ya teman-teman, masih apa ya, ya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya di kota besar ya, itu kalau misalnya ngantri harus macet-macetan dulu di jalan, udah di jalan macet, sampai ke tempat perbelanjaan masih ngantri ya, belum resiko jalan dan lain sebagainya. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi ya orang lebih suka belanja online. Itu faktanya nggak bisa dihindari. Nah terus permasalahannya gini teman-teman. Ditambah lagi, ini ada beberapa pasar yang bulan-bulan ini saya datangi ya teman-teman, itu sepi karena apa? Ada yang namanya penertiban atau alokasi ya. Jadi tempat-tempat jualan di pinggir-pinggir pasar itu dialokasikan, dipindah. Ada yang dipindah ke atas, ada yang dibikinkan tempat baru. Salah satunya ya seperti di Jogja ya, di Jogja itu Malioboro ya. Malioboro itu kan dulu terkenal sama pasar kritikannya ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan di Jogja itu kan rame. Dan sekarang begitu dialokasikan, menurut saya itu sepi. Atau mungkin saya datangnya pas nggak weekend ya. Tapi ya dulu sih saya sering ke Jogja dan hari biasa pun rame. Karena justru sensasinya di situ. Sekarang rapi, betul memang rapi. Tapi peminatnya sudah hilang. Jadi ibaratnya udah kehilangan jati dirinya. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya ingin melakukan penertiban ya, atau misalnya ingin melakukan apa ya, ya ini salah satu bentuk kritik ya teman-teman. Kan kalau misalnya kritik kan boleh-boleh saja kan, semua orang boleh memberikan kritik. Nah jangan cuma dialokasikan dan ditertibkan, tapi apa ya, dikasih sesuatu seperti event atau ya apalah yang membuat
pembeli atau calon pengunjung itu tahu ini loh tempat ini sudah dialokasikan di sini dan tempatnya dibikin senyaman mungkin. Jadi tidak serta-merta dipindah habis itu udah hilang. Jadi menurut saya langkah pemerintah sebenarnya bagus ya teman-teman, penertiban dan pengalokasian ya. Jadi tempat ini khusus jualan souvenir, tempat ini khusus jualan fashion, itu bagus. Tapi nggak sampai di situ ya, nggak sampai di situ teman-teman. Harus ada langkah-langkah berikutnya gimana supaya pengunjung itu tahu bahwa tempat ini sudah dipindah ya, dan tempat ini lebih bersih loh, kayak gini lebih bagus loh, kayak gitu. Jadi nggak cuma dialokasikan aja. Nah terus gini teman-teman, solusinya gimana kalau misalnya kita sebagai seorang penjual ya, saya adalah seorang freelance ya, dan itu udah lama ya teman-teman, udah bertahun-tahun, dan saya pun setahun terakhir ini saya jarang membuat konten video di YouTube memang karena keterbatasan waktu ya teman-teman, dan memang saya sedang mengembangkan bisnis online saya dan alhamdulillah berhasil teman-teman.